Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Ramadhani Pandu Ananto 215211112 2. Fitria Kurniawati 215211112 Muhammad Muktasid Islah 215211126 4. Intan Dwi Yuliana 215211129 5. Fajar Sulistia Eka Wardana 215211113 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Macam-macam Ilmu Hadis dan Cabang-cabangnya, Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar. Hadits ditinjau dari segi etimologi. Lafadz hadits berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna baru, yang dekat, dan berita. Sedangkan menurut tinjauan para ahli hadits, muhadisin, antara lain Al-Hafidz dalam Syarah Al-Bukhari memberi definisi bahwa hadits adalah perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan dan keadaan beliau. Dan menurut istilah hadits adalah segala perkataan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad SAW yang bersangkutan dengan hukum. Dari tinjauan di atas dapat ambil pemahaman bahwa hadits mengandung beberapa kriteria, yaitu a. Sesuatu yang harus disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, artinya segala sesuatu yang bukan disandarkan kepada sabda Nabi Muhammad, bukan sabda seperti Nabi Daud, Ibrahim, Musa, Isa, dan lain-lain. b. Sesuatu yang disandarkan Nabi mencakup perbuatan, perkataan, persetujuan, perangainya, dan lain-lain. Hadits, sunnah, khabar, dan atsar. Sunnah secara lugawiyah, sunnah memiliki arti jalan yang terbentang untuk dilalui, jalan yang baik atau tidak baik. Sunnah juga bermakna adat kebiasaan atau tradisi atau ketetapan, meskipun hal itu tidak baik. Menurut sebagian ulama ahli hadits, definisi sunnah lebih luas dari hadits. Sunnah meliputi segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, dan takrir. Juga sifat-sifat dan perilaku atau perjalanan hidup beliau sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi. Para usuliyin menuturkan bahwa sunnah menurut istilah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, dan takrir yang mempunyai hubungan dengan agama. Hadits, sunnah, khabar, dan atsar. Khabar menurut bahasa artinya arta, kabar berita yang disampaikan seseorang kepada yang lain. Menurut istilah ulama ahli hadits, khabar adalah sesuatu berita, baik dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, maupun dari tabi'in. Ulama lain mengatakan pendapatnya bahwa khabar hanya dimaksudkan sebagai berita yang diterima selain Nabi Muhammad SAW. Orang yang meriwayatkan sejarah disebut khabari atau disebut muhadis. Di samping itu pula yang berpendapat khabar itu sama dengan hadits, keduanya dari Nabi SAW. Sedangkan atsar dari sahabat. Karenanya tibul hadits marfu, mauquf, dan maktu. Hadits, sunnah, khabar, dan atsar. Menurut tinjauan etimologi, atsar berarti bekas sesuatu atau sisa sesuatu, dan berarti pula nukilan. Karena doa yang berasal dari Nabi SAW disebut doa masyhur. Sedangkan atsar menurut terminologi,
menurut jumhur ulama Atsar mempunyai pengertian dengan khabar dan hadits. Sebagian ulama menurutkan Atsar lebih umum daripada khabar, yaitu Atsar berlaku bagi segala sesuatu dari Nabi SAW maupun selain dari Nabi SAW. Namun khabar khusus Atsar, untuk perkataan ulama, salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Hadits qudsi. Para ulama hadis memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami makna hadits qudsi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman konsep hadis qudsi, yaitu firman Allah yang disampaikan melalui firman Nabi Muhammad SAW. Namun, hadis qudsi tidak seperti Al-Quran. Artikel ini akan secara singkat menunjukkan pemahaman tentang hadits qudsi dan Al-Quran, dan hadis qudsi dan hadis nabawi. Penulis setuju dengan pandangan para ulama hadis yang mengatakan bahwa hadis qudsi adalah hadis khusus yang diucapkan secara verbal oleh Nabi baik makna maupun pengucapannya. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara hadis qudsi dan perkataan Nabi pada umumnya. Hadis Nabi diklasifikasikan ke dalam hadits hasan dan dhaif yang otentik, bisa juga ditemukan dalam hadis qudsi. Mungkin ada beberapa perbedaan, di mana hadis qudsi tidak lebih luas dari hadis nabawi. Hadits qudsi bukanlah kata-kata langsung dari Tuhan, tapi hanya gagasan dan kemudian diucapkan secara verbal oleh Nabi sendiri. Para muhadisin dalam memahami pengertian hadis qudsi membedakan dalam memahami pengertian hadis atau sunnah Nabi pada umumnya. Hadis qudsi disebut pula sebagai hadis ilahi atau rabbani, yakni sebuah hadis yang sama halnya seperti hadis Nabi, tetapi di mana keduanya secara substansi, kandungan maknanya, berbeda dari asal sumbernya. Hadis qudsi maknanya bersumber dari Allah SWT. Sedangkan hadis atau sunnah pada umumnya bersumber dari Nabi sendiri baik lafal maupun maknanya. Namun keduanya ketika disampaikan kepada audien, umat, dilafalkan persis secara verbal oleh Nabi SAW. Namun ulama hadis ketika hadis qudsi pemaknaannya dipersamakan dengan Al-Quran secara utuh, mereka menyatakan menolak dan dengan memberikan unsur-unsur perbedaan antara keduanya. Demikian pula jika hadis qudsi dipersamakan dengan hadis nabawi atau hadis Nabi pada umumnya, mereka pun menolak, dan mereka memberi alasan-alasan atas perbedaannya. Kemudian ketika hadis qudsi diteliti melalui kritik hadis, maka para ulama hadis menemukan sebagian hadits qudsi ada yang diklasifikasikan sebagai hadis yang palsu, dhaif. Hadis sahih yang benar-benar bersumber dari Nabi adalah hadis yang telah diteliti dan dievaluasi melalui sebuah kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para ulama hadis dan dituangkan dalam sebuah pengetahuan, ulumul hadits. Macam-macam ilmu hadis riwayah. Kata riwayah artinya periwayatan atau cerita. Maka ilmu hadis riwayah artinya ilmu berupa periwayatan. Secara terminologis, ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi, periwayatannya, pemeliharaannya, dan penulisan atau pembukuan lafaz-lafaznya. Ilmu hadis riwayah ini berkisar pada bagaimana cara-cara penukilan, kutipan hadis yang dilakukan oleh para ahli hadis. Bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain dan membukukan hadis dalam suatu kitab. Dengan definisi tersebut dapat dikatakan ilmu hadis riwayah ialah pengetahuan tentang hadis itu sendiri. Perintis ilmu hadis riwayah ini ialah Muhammad bin Syihab az-Zuhri.
wafat tahun 124 yang menjadi objek ilmu hadits ini ialah membicarakan bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, memindahkan dan memtadwinkan hadits. Dalam menyampaikan dan membukaan hadits hanya disebutkan apa adanya, baik yang berkaitan dengan matan maupun sanadnya. Ilmu ini tidak membicarakan hadits dari sudut kualitasnya, seperti tentang adalah keadilan, sanad, sidas, kejanggalan, dan ilat, kecacatan, matan. Adapun kegunaan atau signifikansi mempelajari ilmu hadits ini ialah untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari yang beredar pada umat Islam. Bisa jadi bukan hanya hadits, melainkan juga ada berita-berita lain yang sumbernya bukan dari Nabi atau bahkan sumbernya tidak jelas sama sekali. Ilmu hadis dirayah. Ilmu ini dikenal juga dengan sebutan ilmu usyul al-hadits, ulama al-hadits, mustahalah al-hadits, dan qioait et-tahdis. As-Suyuti, et-tahdis bahkan, ada yang menyebutnya dengan ilmu mustahalah ahli atsyar, seperti dikatakan Ibn Hajar al-Asqalani. Di antara istilah di atas pada dasarnya tidak ada perbedaan makna sehingga tidak menimbulkan perbedaan dalam materi pembahasannya. Namun yang lebih mencakup dari istilah tersebut ialah istilah ulum al-hadits. Istilah ini, meskipun memberikan kesan masuknya ilmu hadits riwayah ke dalamnya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari tidak demikian. Secara terminologi, yang dimaksud dengan ilmu hadits dimaksud dengan ilmu hadits dirayah sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad Mahfuz at-Tirmizi ialah undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui dan matan. Hakikat ariwayah, artinya penukilan hadits dan penyandraannya kepada sumber hadits atau sumber berita itu sendiri, yaitu Nabi SAW. Syarat-syarat periwayatan ialah penerimaan perawi terhadap hadits yang akan diriwayatkan dengan bermacam-macam cara: penerimaan qiraah, pembacaan, al-wasiyah, berwasiat, al-ijazah, pemberian izin dari perawi. Objek ilmu dirayah ialah sanad rawi dan matan marwi. Dari sudut diterima, makbul, atau ditolaknya, mardud, suatu hadits. Dari aspek sanadnya diteliti tentang keadilan dan kecacatannya. Bagaimana mereka menerima dan menyampaikan hadisnya serta itisal asanad atau bersambung atau tidaknya antara sanad-sanad hadits tersebut. Pembahasan tentang sanad meliputi segi persambungan sanad, itisal as-sanad, yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadits haruslah bersambung, mulai dari sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadits tersebut. Oleh karenanya, tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang terputus, tersembunyi, atau tidak diketahui identitasnya atau tersamar. Segi keterpercayaan sanad, sikat As-sama'ah, yaitu bahwa setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadits harus memiliki sifat adil dan dabit, kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi hadisnya. Segi keselamatannya dari kejanggalan, keselamatan dari cacat, ilat, tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Sedangkan pembahasan mengenai matan adalah meliputi segi kesahihan atau kedabitan. Cabang-cabang ilmu hadis, dari ilmu hadis riwayah dan hadis dirayah, pada perkembangan berikutnya muncullah cabang-cabang ilmu hadis lainnya. Dan cabang-cabang ilmu hadis tersebut digolongkan dalam beberapa kategori,
sebagai berikut. Cabang ilmu hadis yang pokok bahasanya menekankan pada persoalan sanad dan rawi, terdiri atas a. Ilmu rijal al-hadis, ilmu yang membahas secara umum tentang hal ihwal kehidupan para perawi, baik dari golongan sahabat, tabi'in, maupun angkatan sesudahannya. Ilmu rijal al-hadith dinamakan juga ilmu tarik al-ruah. Ialah ilmu untuk mengetahui keadaan para perawi hadis. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Karena ilmu ini lahir bersama-sama dengan periwayatan hadis dalam Islam dan mengambil porsi khusus yang mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sana. Di antara kitab yang paling tua tentang sejarah perawi terdapat pada kitab Tabakat Al-Kubra karya Muhammad Ibnu Sa'ad, W. 230h. Ilmu Tabakat Al-Ruwah. Ilmu yang membahas tentang keadaan perawi berdasarkan pengelompokan dalam keadaan tertentu. Umpamanya dari segi pengelompokan dari segi umurnya, dari segi gurunya, dan sebagainya. Atau dalam makna sederhananya, ilmu ini menekankan pada pemetaan para perawi hadis dari segi umur, dan kepada siapa dia berguru. Ilmu tarikh rijal al-hadis, ilmu yang membahas tentang keadaan perawi hadis dari segi data kelahirannya, silsilah keturunannya, gurunya, dan muridnya. Bahkan sampai pada jumlah hadis yang diriwayatkan dan murid-murid yang pernah berguru padanya. Satu dengan ilmu ini, dapat diketahui keadaan perawi hadis seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah air mereka, atau yang berhubungan dengan sejarah para perawi. Ilmu jahri wa al-ta'dil, ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik mencacatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafal tertentu, sehingga dapat ditentukan siapa di antara perawi yang dapat diterima atau ditolak sebuah riwayatnya. Ada beberapa tokoh sahabat yang sering membicarakan persoalan perawai dan sekaligus mempelopori ilmu jarwa al-tadil. Mereka adalah Anas bin Malik, Ubadah bin Samit, dan Abdullah bin Abbas. Cabang ilmu hadis yang pokok pembahasannya menekankan pada persoalan matan hadis, terdiri atas a. Ilmu garib al-hadis, ilmu yang menerangkan tentang lafaz-lafaz yang sulit dipahami dalam matan hadis, karena lafaz tersebut jarang sekali digunakan. Karena terkandung nilai sastra yang sangat tinggi. Ilmu ini muncul atas inisiatif para ulama untuk memudahkan dalam memahami hadis-hadis yang mengandung lafaz-lafaz garib tersebut. Karena memahami kosakata, mufrad, matan hadis merupakan langkah pertama dalam memahami suatu hadis serta untuk melakukan istinbat hukum. Sejak dimulainya pembukuan hadis pada akhir abad kedua dan awal abad Hijriyah, para ulama sudah menyusun buku tentang garib al-hadis. Dan tokoh ulama yang pertama kali menyusun garib al-hadis adalah Abu Ubaidah Muammar bin al-Musanna at-Taimi, wafat 210h. Ilmu asbab wurud al-hadis, ilmu yang membahas tentang sebab-sebab atau latar belakang lahirnya sebuah hadis. Ilmu ini sangat penting mengantar untuk memahami hadis tentang kondisi yang dihadapi dan menjadi sebab hadis itu diucapkan. Menguatkan maksud di atas, menurut Prof. Dr. Zuhri, ilmu asbab wurud al-hadits adalah ilmu yang menyingkapi sebab-sebab timbulnya hadits. Terkadang, ada hadits yang apabila tidak diketahui sebab turunnya, akan menimbulkan dampak yang tidak baik ketika hendak diamalkan.
Ulama yang merintis ilmu ini adalah Abu Hamid bin Kasna al-Jubari dan Abu Hafs Umaru bin Muhammad bin Raja al-Ukbari. Ilmu Tawarikh al-Mutun, ilmu yang menerangkan tentang kapan sebuah hadis itu diucapkan atau diperbuat oleh Rasulullah SAW, yang dilihat dari aspek, tempat, waktu, dan kondisi. Ilmu ini sangat penting dan berguna untuk mengantar dalam memahami sebuah hadis dar statusnya, atau apakah hadis tersebut terjadi nasikh mansukh. Ulama yang merintis ilmu ini adalah Sirajuddin Abu Hafs Amr Abul Kini. D. Ilmu al-nasikh wa al-mansukh, ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan yang tidak mungkin untuk dipertemukan karena materinya berlawanan, yang pada akhirnya terjadilah saling menghapus. Dengan ketetapan yang datang terdahulu disebut mansukh dan yang datang kemudian dinamakan nas. B. Ilmu talfiq al-hadis, ilmu yang menerangkan tentang cara, metode mengumpulkan hadis-hadis yang saling bertentangan atau berlawanan. Cara untuk mengumpulkan atau mengkompromikan hadis yang berlawanan tersebut. Ulama yang pertama menulis ilmu ini adalah Imam Syafi'i dengan kitabnya, Mukhtalif al-Hadis, G. Ilmu tashif wa al-tahrif, ilmu yang menerangkan tentang hadis-hadis yang sudah diubah titik dan syakalnya dan bentiknya. Atau dalam makna lainnya, ialah ilmu yang menjelaskan terjadi perubahan lafaz dan tanda bacanya dalam hadis. Dan ulam yang dianggap sebagai perintis dari ilmu ini ialah Imam Al-Daruqutni, W. 358H, dan Abu Ahmad As-Saskari, W. 283H. Cabang ilmu hadis yang pokok pembahasannya menekankan pada persoalan sanad dan matan, terdiri atas ilmu ilal al-hadis, ilmu yang menerangkan tentang sebab yang dapat mencacatkan hadis. Ulama yang dipandang ahli dalam ilmu ini, di antaranya Ibnu al-Matni, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari. Ilmu al-Fani al-Mubamat, ilmu yang menerangkan tentang nama-nama orang yang tidak disebutkan dalam sanad hadis. Ulam yang merintis ilmu ini adalah Al-Khatib al-Baghdadi. Manfaat mempelajari cabang-cabang ilmu hadis. Dalam mempelajari cabang-cabang ilmu hadis, ada beberapa manfaat utama yang dapat dipahami dan dicermati, antara lain memberikan gambaran tentang cara untuk menjaga as-sunnah dan menghindari kesalahan dalam periwayatannya, memberikan pengetahuan baru tentang cara mengetahui kualitas sebuah hadis, apakah hadis tersebut diterima dan ditolak, baik dari sudut sanad maupun matanya. Meski demikian ada pula manfaat lainnya secara spesifik ketika mempelajari cabang-cabang ilmu hadis, seperti untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis maupun ilmu hadis, dari masa ke masa sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Dapat mengetahui para tokoh-tokoh serta usaha yang telah mereka lakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Dapat mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasi hadis, dapat mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam beristinbat. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dengan ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada kurangnya mohon dimaklumi. Kami pamit undur diri, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.